Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas shalihin. Fabasyarnahu bighulamin halim. Shadaqallahu a'lam. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, alhamdulillah kita panjatkan pujian dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita bisa bersama-sama untuk talabul ilm. Mudah-mudahan kebersamaan kita dalam rangka untuk mentadabbur ayat-ayat Allah, mudah-mudahan kita menjadi manusia yang lebih baik, insyaallah. Saudara-saudara sekalian, tema yang akan kita bahas pada pagi ini saya kira sudah maklum dan sudah diketahui. Kita akan mencoba untuk merefleksi diri berkaitan dengan peristiwa besar, peristiwa yang senantiasa diperingati setiap tahun, yakni berkaitan dengan Qurban Ibrahim. Saudara-saudara, sebelum saya membahas ayat yang tadi saya kutip, kita senantiasa diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada kita melalui syariah ini tentu ada tujuan. Maksudnya, bagaimana Allah mentarbiyah kita ketika kita membaca sholawat Ibrahimiyah yang senantiasa kita baca dalam setiap sholat kita. Itu sebenarnya bukan hanya bertujuan secara ritual, tetapi ada hikmah di balik itu semua. Baru saja kita sholat subuh berjamaah. Sebelum kita salam ke kanan dan ke kiri, kita diajarkan untuk membaca sholawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim ila akhirih. Kita tidak perlu membahas lagi ikhtilaf di antara para ulama salaf. Apakah pakai sayyidina atau tidak? Ini bukan waktunya lagi untuk berdebat soal itu. Tapi yang penting adalah mengapa kita dididik, ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca sholawat Ibrahimiyah itu dengan menyebut nama Ibrahim alaihissalam. Dan itu kita lakukan setiap hari, lebih dari sekali kita sebut nama itu. Apa tujuan itu semua? Itu bukan sekedar menyebut nama sang tokoh, tetapi bagaimana kita bisa meneladani ucapan-ucapannya, tindakan-tindakannya dalam kehidupan beliau waktu menjadi seorang manusia agung di pentas sejarah. Ini yang harus kita renungkan. Jadi setiap hari kita menyebut namanya. Dan sekarang kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti tindakannya. Dalam hal apa? Dalam hal Qurban Ibrahim, dan itu kita peringati setiap tahun. Itulah sebabnya tujuan akhir dari pembahasan kita pada pagi ini supaya kita bisa meneladani Qurban Ibrahim yang benar. Bukan sekedar kurban secara ritual, tapi kurban yang benar-benar layak
di hadapan Allah Subhanahu wa taala seperti apa? Nah, itulah sebabnya kita mengkaji ayat yang termaktub di dalam surah As-Saffat, surah yang ke-37, ayat yang ke-100, fa insyaallah sampai ayat yang ke-102. Tadi saya kutip ayat yang termaktub di ayat yang ke-100 sebagai preambul, sebagai pengantar sebelum peristiwa kurban itu terjadi. Ayat yang ke-100 itu berbunyi, Rabbi habli minas shalihin. Secara harfiah ayat itu bermakna, wahai ya Rabb, ya Tuhan, anugerahkan kepadaku keturunan yang saleh. Ini arti harfiah dari ayat itu. Ayat ini memberikan penegasan kepada kita. Ini bukan sekedar ucapan Ibrahim yang hanya dipanjatkan sekali seumur hidupnya. Tapi ini merupakan ucapan Ibrahim yang senantiasa diulang dan diulang dalam keseluruhan hidupnya sampai pada akhirnya Allah menganugerahkan keturunan kepadanya. Dan kita tahu kalimah yang diutarakan oleh Ibrahim ini adalah kalimah yang unik, yang tidak dijumpai dalam ucapan seorang manusia yang lain kecuali memiliki sejarah yang hampir sama. Siapakah itu? Nabi Zakaria alaihissalam. Ucapan Ibrahim itu mirip seperti ucapan Zakaria. Kehidupannya mirip seperti Zakaria. Dan Nabi Zakaria alaihissalam juga merupakan keturunan dari Ibrahim. Artinya, ucapan Zakaria mengikuti juga ucapan Ibrahim. Hidupnya juga mengikuti sejarah Ibrahim. Dalam hal apa? Ibrahim dan Zakaria sama-sama usia tua. Istri-istri beliau berdua sampai pada masa usia tua sangat mandul dan menopause. Artinya, dari sisi kemanusiaan secara umum, tidak mungkin mendapatkan keturunan. Dari sisi laki-laki, sangat begitu tua. Saihah, sangat begitu tua. Perempuannya, waktu masih muda, divonis mandul. Dan kalau sudah tua, otomatis menopause. Artinya, dari sisi kemanusiaan, tidak mungkin mendapatkan keturunan. Ini merupakan pelajaran bagi kita. Bahwa manusia yang bernama Ibrahim adalah manusia yang tidak pernah putus asa. Manusia yang bernama Ibrahim tidak pernah meninggalkan Tuhannya. Manusia yang bernama Ibrahim senantiasa mendekat kepada Tuhan. Manusia yang bernama Ibrahim adalah teladan utama dalam rangka untuk berakrab dengan Tuhan. Sehingga ketika kita membaca Rabbi habli minas shalihin, ini adalah ucapan Ibrahim yang senantiasa diulang dan diulang sampai pada akhirnya usia 86 tahun barulah Ibrahim mendapatkan keturunan. Ini pelajaran penting untuk kita, saudara-saudara. Jangan kita pernah berputus asa. Jangan pernah kita merasa ditinggal oleh Tuhan yang kita sembah. Jangan merasa kita ditinggal sendirian. Allah mentarbiyah kita. Itulah sebabnya Ibrahim berkata, Rabbi habli, dengan ungkapan Rabb. Arti harfiahnya Tuhan yang mendidik. Dan dalam bahasa kita disebut dengan istilah tarbiyah. Tarbiyah itu ada proses. Tarbiyah itu ada sesuatu yang bukan sifatnya instan. Tapi tarbiyah itu proses yang senantiasa untuk menjadi manusia yang lebih sempurna. Nah, ini sesuatu yang menjadi dasar. Dan kenapa pada ayat yang ke-101, kalau ayat yang ke-100 yang diminta Ibrahim adalah anak yang salih, ternyata pada jawaban Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-101 Allah tidak mengabulkannya untuk
memberikan anak yang soleh. Tetapi justru Allah memberikan anak yang halim. Ada sesuatu yang paradoks di situ. Yang diminta anak yang soleh, tapi yang diberikan anak yang halim. Ini sesuatu yang sepertinya paradoks, bertentangan. Tapi sebenarnya bukan dalam konteks negatif, tapi dalam konteks positif. Karena antara yang soleh dengan yang halim itu secara makna berbeda. Yang soleh belum tentu halim, tapi yang halim sudah pasti soleh. Ibrahim itu manusia yang unik. Karena begitu uniknya, kita senantiasa untuk selalu mengamati kehidupannya. Ibrahim itu manusia yang low profile. Kalau bahasa kita generasi milenial sekarang. Manusia yang tidak terlalu macam-macam. Tetapi dia fokus pada kecintaan pada Tuhan. Yang diminta sederhana, anak yang soleh. Ini saya kira semua pasti dambaan setiap orang. Ingin mendapatkan keturunan yang soleh. Tapi karena motifnya Ibrahim itu benar, anak yang soleh itu adalah motif sebagai investasi akhirat, maka Allah mengganjarnya lebih, yakni diberikan anak yang halim. Berarti kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui pribadi Ibrahim, anak atau keturunan itu jangan bertujuan investasi duniawi. Tapi anak atau keturunan itu investasi akhirat. Itu adalah motif dasar yang paling harus kita jadikan acuan. Karena motifnya benar, Allah memberikan lebih. Dan anehnya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca Quran, manusia yang mendapatkan gelar halim secara harfiah dalam Quran, itu adalah Ibrahim. Dan Quran memberikan penegasan itu. Bahkan dengan kalimat sumpah. Allah berkata, Inna Ibrahim, sesungguhnya Ibrahim, la halimun awwahum munib. Sesungguhnya Ibrahim itu memiliki karakter yang halim. Inna Ibrahim la halimun awwahum munib. Jadi manusia yang memiliki karakter halim itu Ibrahim. Selain beliau, apakah ada manusia yang memiliki karakter seperti itu? Tidak ada. Tetapi anehnya, karakter halim itu justru Allah hadiahkan kepada Ibrahim sebagai pelanjut. Makanya Allah berkata, "Fabasyarnahu bighulamin halim." Maka kami berikan kepada Ibrahim keturunan yang halim. Jadi sekarang berapa jumlah orang yang memiliki karakter halim? 2. 1 Ibrahim, kedua keturunan Ibrahim. Siapakah yang dimaksud keturunan Ibrahim yang memiliki karakter yang halim? Sebagaimana kita tahu, karena Ibrahim berkata, Rabbi habli minas shalihin. Dan itu doa Ibrahim, maka ketika anak itu lahir, diberi nama anak itu dengan nama Ismail. Apa arti harfiah Ismail? Dari kata sma dan il. Artinya sma, dia telah mendengar. Mendengar apa? Doa yang selalu dipanjatkan yang tanpa putus asa sampai menjelang usia maghrib, sampai menjelang usia yang sangat tua. Baru kemudian Allah berkata Halim. Dan nama Ismail itu arti harfiahnya dia Allah telah mendengar doa Ibrahim. Arti harfiahnya Sma, Isma, Sami'a. Bahasa kita, bahasa Arab itu mendengar. Jadi kalau Ismail, dia Allah telah mendengar. Unik. Bahasa Quran itu luar biasa. Bahasa Quran setiap kata itu mengandung makna yang luar biasa. Setiap nama itu memiliki makna. Ini beda dengan manusia sekarang. Memberi nama, sekedar nama.
Padahal nama itu doa, nama itu pengharapan, nama itu tujuan, nama itu mengandung makna yang senantiasa menggambarkan kehidupannya. Seingat saya pada bulan kemarin, saya bicara mengenai nama Yusuf. Apa makna di balik nama Yusuf? Saya kira masih hafal dan masih ingat apa yang dulu saya sampaikan. Baik, pada ayat yang kedua Allah berkata fabasyarnahu bighulamin halim. Anak itu memiliki karakter halim dan itu mendekati usia yang sangat tua. Menurut kitab Sahih Bukhari, Ibrahim mendapatkan putra Ismail itu usianya 86 tahun. Berarti ini masa yang sangat tua dan mendekati ajal. Kalau saya kira yang di sini belum ada yang 86 sepertinya. Panjenengan berapa Pak? Usia? 80. Nah, ini contoh konkret. Bayangkan Ibrahim usia yang mirip-mirip seperti beliau. Baru diganjar keturunan. Kira-kira kalau diganjar keturunan pada usia yang sangat tua, itu benar-benar cinta Ibrahim kepada Ismail seperti apa? Bayangkan. Itulah sebabnya cinta Ibrahim kepada sang putra pada masa tua beliau digambarkan dalam bahasa yang sederhana dalam Quran. Apa itu? Pada ayat yang ke-102 dikatakan, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara." Maka tatkala anak itu menginjak usia baligh, makanya dalam Quran dikatakan falamma balagha, maka tatkala anak itu mencapai usia baligh. Dalam bahasa Arab usia baligh itu usia 12 tahun. Dan kalau kita membaca kitab-kitab tafsir dijelaskan, misalnya tafsir Jalalain ataupun tafsir Ibnu Katsir ataupun tafsir-tafsir yang lain, itu batas minimal usia 12 tahun. Kalau bahasa kita orang sekarang, usia 12 tahun itu usia anak SMP. Bayangkan, anak usia SMP itu bukan anak kecil dan bukan dewasa. Tapi itu usia, kalau bahasa Quran, qurrata a'yun, yang menjadi penyejuk mata. Jadi usia SMP ini bukan SMP, ini sudah mantan SMP. Ini usia berapa SMP? Ya, nah, coba ini ada dua contoh model Ibrahim, contoh model Ismail. Anak SMP itu qurrata a'yun, menjadi penyejuk mata. Jadi bukan anak kecil dan juga bukan dewasa. Dan cinta kita kepada anak yang usia SMP itu sangat begitu luar biasa. Itulah sebabnya digambarkan dalam Quran dengan ungkapan apa? Ibrahim berkata, "Ya bunayya." Jadi Ibrahim berkata, "Ya bunayya," bukan "ya ibni." Kalau "ya ibni," wahai anakku. Tapi Quran berkata, "Ya bunayya." Ibrahim berkata, "Ya bunayya," wahai anakku yang amat aku cintai. Berarti benar antara ungkapan Quran falamma balagha, usia baligh, dikonfirmasi dengan ucapan Ibrahim, "Ya bunayya." Jadi antara kata satu dengan kata yang lain itu ada hubungan. Dan itu Quran menegaskan itu. Tapi saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, drama ini belum berhenti. Mimpi Ibrahim disampaikan kepada sang putra. Ini menunjukkan dialog antara orang tua dengan anaknya. Dan ini merupakan parenting yang dulu Allah ajarkan kepada kita sezaman dengan kalau bahasa kita ini abad ke-7. Quran ini abad ke-7. 7 Masehi. Kita sekarang ini abad 21 Masehi. Kita sekarang hanya mengenal istilah parenting. Apa itu parenting?
Bagaimana kita membina anak kita itu, kita ini menjadi orang tua yang benar, orang tua yang bijak, orang tua yang bisa menjadi harapan generasi ke depan. Parenting yang sekarang lagi marak itu. Ini baru muncul abad 21, tapi Quran sudah bicara sejak abad ke-7. Bicara apa? Parenting itu dimulai dari orang tua, bukan dari anak. Itulah sebabnya yang berkata pertama kali bahasa cinta itu terlontar dari orang tua, bukan dari anak. Ibrahim berkata, "Ya bunayya, wahai anakku yang amat aku cintai." Barulah setelah itu Ismail berkata, "Ya abati fa'al ma tu'mar." Ya abati, bukan ya abi. Kalau ya abi, wahai ayahku. Tapi kalau ya abati, wahai bapakku yang amat aku cintai. Jadi tidak terbalik. Teladan itu dari orang tua, bukan dari anak. Jangan kita memerintah anak kita untuk sholat sementara kita tidak sholat. Jangan memerintah anak kita berkata benar kalau kita tidak memberikan contoh perkataan yang benar. Jangan mengharapkan anak itu mencintai kita kalau kita belum mengekspresikan cinta itu kepada sang anak. Inilah parenting Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Dan itu sudah diajarkan sejak abad ke-7 Masehi. Nah, disinilah saudara, ini belum bicara mengenai kurban. Ini baru bicara bagaimana relasi cinta antara Ibrahim alaihissalam dengan Ismail alaihissalam. Saudara-saudara, Ibrahim pada masa usia tua baru diberikan keturunan. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menguji Ibrahim. Ujian ini adalah ujian cinta Allah kepada Ibrahim. Lagi-lagi ini adalah persoalan cinta ilahi. Bukan sekedar ritual. Bukan sekedar ritual. Apa itu ujian yang diterima Ibrahim? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih putranya. Kita sekarang harus merenung kembali. Karena masih ada waktu. Jangan sampai niat kita berkurban itu salah alamat. Makanya ini penting untuk dikaji. Kita berkurban ada yang tanggal 9, ada yang tanggal 10. Jangan berdebat soal itu. Kita harus menjaga ukhuwah di antara kaum muslimin. Dan itu saya kira lebih penting dibanding mempertajam perbedaan. Kita harus memahami dari sisi hikmah. Apa yang Allah perintahkan kepada Ibrahim? Kenapa sejak awal Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih ternak? Bukankah ibadah kurban itu menyembelih ternak? Kenapa sejak awal Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan Ibrahim menyembelih ternak? Kenapa harus menyembelih putranya? Meskipun akhirnya diselamatkan. Tapi sejak awal, mengapa bukan ternak yang diperintahkan untuk disembelih? Kenapa? Alasannya sederhana. Kita sendiri punya pengalaman. Saya kira hampir sebagian besar kita sudah punya keluarga. Dulu kita masih muda. Waktu masih muda, belum punya pasangan hidup. Kita sudah bekerja. Kalau kita sudah bekerja, yang dicintai pertama itu adalah hasil keringat pekerjaan kita. Harta yang kita punya, itu sangat kita cintai. Kenapa? Itu menjadi sebuah tanda bahwa kita ini telah melampaui sesuatu yang kita cita-citakan. Harta yang kita punya, itu sangat kita cintai. Tetapi, cinta ini bergeser bila kita memiliki pasangan hidup. Kalau kita sudah punya pasangan hidup, kemudian pasangan hidup kita ini masuk rumah sakit misalnya, apakah kita rela harta kita berkurang demi kesembuhan pasangan hidup kita? Jawabannya iya. Kenapa kita lakukan itu? Karena cinta yang kita miliki telah kita berikan kepada pasangan hidup kita melebihi cinta kita kepada harta yang kita punya. Cinta ini kemudian bergeser.
bila kita memiliki keturunan. Cinta kita kepada keturunan kita. Dan sekarang kita pun merasakan itu. Kalau kita punya keturunan, cinta itu melebihi daripada cinta kepada pasangan hidup kita. Benar atau tidak? Benar. Itu karakter manusia umum. Dari situlah Allah Subhanahu wa taala sangat begitu paham siapa itu manusia. Makanya yang diuji ada sesuatu di sini. Mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan Ibrahim menyembelih ternak? Sebab kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Ibrahim menyembelih ternak, pasti Ibrahim akan melaksanakannya. Tinggal Ibrahim hanya berkata, mau berapa ekor? Karena Ibrahim itu peternak besar pada zamannya. Berarti kalau ternaknya disembelih, masih ada stok yang lain. Berarti rasa kepemilikan Ibrahim itu masih ada. Kira-kira paham maksud saya ya? Jadi kalau yang disuruh disembelih itu ternak, masih ada stok yang lain. Tidak mungkin Ibrahim menyembelih semua ternaknya. Disembelih yang sini, masih ada sisa yang lain. Berarti rasa kepemilikan itu masih ada. Bahkan ada pertanyaan nakal dan perlu ini kita menjadi pertanyaan kita semua. Mengapa kalau bukan ternak yang disuruh disembelih? Kenapa bukan istrinya yang disuruh disembelih? Saya tanya sekarang, istri Ibrahim itu berapa? 2 orang. 1 Sayyidah Sarah alaihassalam, 2 Sayyidah Hajar alaihassalam. Ini adalah istri Ibrahim. Kalau Allah Subhanahu wa taala menyuruh menyembelih istrinya, istri Ibrahim, kira-kira apa yang terjadi? Tinggal pilih saja, mau yang Sarah atau yang Hajar yang disembelih. Kalau yang diminta adalah Hajar, masih ada stok Sarah. Kalau yang diminta Sarah, masih ada stok Hajar. Berarti rasa kepemilikan Ibrahim masih ada atau tidak? Masih ada. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala menguji iman Ibrahim. Sembelihlah putra. Kira-kira kalau kita pada posisi Ibrahim. Ini saya sudah tua. Usia 86 tahun plus 12 tahun. Berarti 90 tahun lebih. 98 tahun. Usia ini mendekati usia kematian. Baru saja diberikan hadiah keturunan yang bernama Ismail. Tidak terlalu lama, langsung diminta. Kira-kira kalau kita posisi seperti itu, apa yang kita lakukan? Saya jamin pasti kita akan berontak. Nggak usah jauh-jauh. Kalau seandainya panjenengan memberi saya hadiah sekarang, memberi hadiah apa misalnya, tiba-tiba setelah bubar pengajian, hadiah itu diminta lagi. Kira-kira apa yang saya harus komentari? Ini niat memberi atau tidak? Ini bahasa awam. Dan Ibrahim lebih dari itu. Baru 12 tahun bersama sang putra, tidak terlalu lama. Langsung diminta. Kira-kira bagaimana reaksi Ibrahim? Dan ini bukan salah satu di antara keturunan Ibrahim. Tapi satu-satunya keturunan Ibrahim. Bagaimana reaksi kita? Ini satu-satunya. Apakah kita akan berikan atau kita pertahankan? Coba bayangkan. Ini perenungan tingkat tinggi. Dari sinilah kita mulai belajar apa makna kurban itu. Kalau yang diminta adalah keturunan Ibrahim, tujuan Allah sederhana. Hilangkan rasa kepemilikan itu dalam hidupmu, wahai Ibrahim. Kecuali hanya aku, hanya milikmu. Jadi filosofi dasar kurban, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mau diserikatkan dengan yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala cintanya tidak mau dibagi dengan yang lain. Inilah tauhid tingkat tinggi.
Jadi kurban dasarnya itu adalah bagaimana kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Syariat para nabi itu, mulai dari Adam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat itu hanya dua saja pilarnya. Satu, berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, berakhlak kepada sesama. Tanpa melihat background apapun. Saya ulangi lagi, syariat itu tujuannya hanya dua pilar ini, ditegakkan di dua pilar ini. Satu, berakhlak kepada Allah. Apa itu maksudnya? Berakhlak kepada Allah adalah bagaimana kita menerapkan tauhid, tidak membagi cinta kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita belajar dari pribadi Ibrahim. Tinggal Ibrahim dihadapkan pada dua opsi, dua pilihan. Kamu lebih mencintai aku atau mencintai anakmu? Ibrahim dihadapkan pada dua pilihan. Kamu mencintai aku sebagai pencipta segala sesuatu, termasuk yang memberikan putra kepadamu, atau kamu lebih mencintai putramu daripada aku? Ibrahim dihadapkan pada dua pilihan. Coba kalau kita pada posisi Ibrahim, apa yang kita jawab? Kita pasti mempertahankan anak itu mati-matian. Inilah tauhid tingkat tinggi. Jadi tujuan dasar dari kurban itu adalah menghilangkan rasa cinta kepada apapun, kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan cara Allah mentarbiyah hambanya itu unik. Kenapa harus manusia yang dijadikan kurban? Kenapa? Pada masa Ibrahim itu hidup pada masa pemerintahan Imperium Babilonia. Imperium Babilonia itu kebiasaan agama pagan, agama penyembah berhala itu mempersembahkan yang namanya darah manusia. Jadi menyembelih, mengorbankan bayi-bayi itu jadi tradisi pada masanya. Dan Allah Subhanahu wa taala mendidik Ibrahim secara gradual, secara bertahap. Sehingga Ibrahim bisa sadar bahwa ini adalah jalan yang benar, ini adalah jalan yang tidak benar. Kalau mempersembahkan kurban manusia itu sesuatu yang salah. Maka cara Allah mendidiknya adalah memberikan gambaran secara visual. Yang terjadi seperti apa sekarang diubah menjadi kurban binatang. Dari situlah Ibrahim paham, inilah cara Allah mentarbiyah. Tidak langsung frontal, tapi bertahap. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi kalau pada pilar utama adalah mempersembahkan kurban itu dalam rangka untuk menegakkan tauhid tingkat tinggi, berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua berakhlak kepada sesama. Berakhlak kepada sesama itu ternyata yang Allah terima itu bukan kurbannya secara fisik, daging dan darahnya itu tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sampai itu adalah takwa. Daging itu tidak dimakan oleh Tuhan. Daging itu dibagikan kepada siapa? Kepada sesama manusia. Jadi kurban itu filosofinya adalah berakhlak kepada sesama. Bahkan para salafus saleh membenarkan kurban itu diberikan kepada non-muslim. Jadi apakah boleh memberikan kurban kepada non-muslim? Boleh. Dan itu sifatnya hadiah. Dan hadiah itu bentuk cinta kepada siapapun. Inilah ajaran Islam yang sangat luar biasa. Islam itu jangan dipandang sebagai agama ritual semata-mata. Puasa, ritual. Sholat, ritual. Kalau hanya kita lakukan secara fisik, sekedar puasa. Padahal tujuan puasa adalah bagaimana kita merasakan penderitaan orang lain. Itulah dasar dari puasa yang benar. Jadi bukan sekedar puasa, tidak makan, tidak minum,
Tapi saat berbuka, semua makanan tersedia lengkap di meja makan kita. Itu bukan puasa yang benar. Dan itu bukan puasa yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Ini adalah puasa ritual. Puasa yang benar adalah puasa yang berakhlak pada manusia. Kurban juga sama. Kurban itu bukan sekedar mempersoalkan ini binatangnya seperti apa, ukurannya berapa, bukan sekedar itu. Tapi sudahkah kita berkurban itu benar-benar sudah menghilangkan rasa kepemilikan terhadap apapun yang kita cintai? Ismail alaihissalam sudah selesai masa hidupnya. Ibrahim alaihissalam sudah selesai pada zamannya. Tapi apakah manusia yang berkarakter seperti Ibrahim, manusia yang berkarakter seperti Ismail harus hadir di masa sekarang? Jawabannya iya. Kita harus bisa menjadi Ibrahim di zaman sekarang. Kita harus bisa berperilaku seperti Ibrahim di zaman sekarang. Dan itu tidak gampang. Kita semua punya Ismail macam-macam. Harta bisa jadi Ismail kita. Kedudukan bisa jadi Ismail kita. Apalagi rumah mewah yang kita punya bisa jadi Ismail kita. Perusahaan yang kita punya bisa jadi Ismail kita. Apapun yang kita cintai dalam hidup ini melebihi apapun, itulah Ismail kita. Sanggupkah kita kurbankan untuk Allah Subhanahu wa taala? Ini dasar dari kurban. Maka saudara-saudara, mumpung ini masih tinggal beberapa hari lagi, niatkan kurban yang benar. Jangan sekedar berkurban secara ritual supaya dipuji orang, supaya dilihat orang. Kalau nggak berkurban nanti dirasani orang lain. Bukan itu tujuannya. Kurban adalah apa yang kita punya sekarang ini, yang itu kita cintai. Dan itu kita persembahkan hanya untuk Dia, Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dari sini kita akan belajar lebih baik apa sebenarnya makna kurban. Maka saudara-saudara, saya hanya berpesan saja. Kurban adalah cara Allah mentarbiah kita untuk mencintainya melebihi apapun dan mengajarkan tauhid. Yang kedua, peduli terhadap sesama. Peduli kepada siapapun yang membutuhkan. Kita punya, orang lain lebih membutuhkan. Dan itu yang harus kita realisasikan. Itulah dasar cinta juga. Kita memberi itu karena kita sayang sama mereka. Kita melakukan itu juga karena dasarnya cinta kepada Allah. Jadi dua pilar ini jangan sampai lupa. Itulah dasar syariat apapun. Makanya kalau kita lihat syariat Islam itu luar biasa, saudara-saudara. Saya tanya sekarang. Dalam Quran itu dikatakan begini. Kalau dalam bahasa sederhana begini. Barang siapa yang membunuh satu jiwa tanpa hak, maka seolah-olah dia membunuh seluruh umat manusia. Coba bayangkan. Betapa berharga jiwa manusia itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan main-main dengan nyawa manusia. Jangan sepelekan nyawa manusia. Apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun madhabnya, senyambang dia adalah manusia, dia berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan main-main dengan nyawa. Nyawa bukan mainan. Itulah sebabnya Allah mengganti nyawa Ismail dengan ternak. Kalau seandainya Ismail kurban dan wafat, tidakkah Allah sanggup untuk menghidupkannya? Sanggup. Tapi itu bukan cara Allah Subhanahu wa taala mentarbiah kita. Ismail diganti dengan ternak, itu sebagai bukti bahwa nyawa itu begitu berharga. Allah mengajar Ibrahim dengan cara seperti itu. Meskipun harus melalui drama yang sangat luar biasa. Kita seakan-akan tidak sanggup untuk
untuk melihat seandainya itu menjadi film dan kita berada di situ. Gak sanggup menanggung itu. Tapi Ibrahim sangat luar biasa. Coba bayangkan, ketika Ibrahim sedang menyembelih ternaknya, yang dia bayangkan apa? Yang dia bayangkan apa? Ini anak satu-satunya yang sangat dicintainya, yang menjadi harapan hidupnya. Sekarang dia harus bersiap-siap berpisah dengan sang putra. Bersiap-siap dengan sang putra. Tapi justru ketika dia sudah melepaskan cinta itu semua dan hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, justru yang hilang itu kembali. Itulah sebabnya kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memberi sesuatu, itu sebenarnya tidak hilang. Iya kan? Dalam Quran, kalau kita memberi sesuatu, secara manusia umum, kalau kita punya uang 1 juta, diberikan kepada orang yang membutuhkan. Secara manusiawi ini, uang kita itu hilang atau enggak? Hilang. Tapi ini bukan cara Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara Allah adalah memberikan pemahaman bahwa yang kamu berikan itu akan kembali. Nggak ada ceritanya orang yang memberi itu semakin miskin, nggak ada. Justru dia semakin berpunya. Maka jangan bayangkan cara manusiawi, cara manusia umum dengan cara Allah Subhanahu wa taala tidak sama. Yang penting niatnya yang benar. Motifnya kurban itu apa? Motifnya berkurban. Dan sekaligus yang menerima kurban jangan suudzon. Kalau ada yang memberikan kurban kepada takmir, ini kok sapinya kok begini, ini dombanya kok begini. Belum tentu itu adalah sesuatu yang jelek. Bisa jadi yang memberi itu adalah barang yang terbaik yang dia punya, yang dia berikan. Hanya kita saja yang suudzon. Bahkan kita kadang-kadang salah sangka juga. Barangnya bagus yang kita terima. Luar biasa ini barang mau dikurbankan, luar biasa. Kita memandangnya bagus. Padahal itu sebaliknya. Yang diberikan itu, yang sepertinya bagus, itu barangkali sesuatu yang nilainya kecil. Karena dia lebih punya yang lebih bagus lagi. Dia seorang miliarder. Tapi dia berikan barang itu hanya sebagian kecil. Tapi kita sudah memandang itu barangnya bagus. Belum tentu. Makanya jangan suudzon kepada yang memberikan kurban kepada kita. Jangan suudzon. Termasuk kita yang berkurban. Jangan memanfaatkan itu. Mumpung gak ada yang tahu. Ya kita beri saja. Apa adanya. Jangan. Antara yang memberi dengan yang menerima. Jangan suudzon. Berikan yang terbaik. Dan yang tahu kita sendiri. Gak perlu menghakimi orang lain. Gak perlu membaca pikiran orang lain. Biarkan itu urusan dia sama Tuhan. Bukan urusan kita. Yang kita terima, itulah yang kita jalankan. Dan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk sesama. Itu saja. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, melalui kajian kita subuh ini, mulai berbenah. Bahwa kurban bukan sekedar ritual. Tapi dasarnya adalah kurban cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu kita bisa tahu bagaimana kita menegakkan kalimat tauhid yang sebenarnya, bukan sekedar tauhid yang hanya dilisankan saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Ada yang mau bertanya? Dari sini ada? Ya. Ya. Oh. Oh, apakah kurban itu nabi-nabi sebelumnya ada kurban? Gimana?
Ah, ah, ya. Oh, ya, 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 ya. Jadi, apakah syariat berkurban itu ada selain ajaran melalui Al-Quran ini? Apakah dalam Taurat untuk Nabi Musa ada kurban? Apakah kepada nabi-nabi lain, misal Nabi Isa alaihissalam atau Nabi Daud alaihissalam atau nabi-nabi lain ada syariat kurban? Jawabannya ada. Jawabannya ada. Bahkan dasar dari kurban-kurban itu ya dari Nabi kita Ibrahim. Makanya kalau kita merenungkan, apakah kisah mengenai kurbannya Ibrahim ini juga ada diceritakan dalam kitab-kitab yang lain? Jawabannya ada. Kalau di dalam Quran dengan kitab yang lain yang sampai sekarang masih dapat kita baca, jejaknya itu luar biasa itu. Kalau dalam kitab Taurat yang sekarang yang saya tahu, dalam Sefer Bereshit, kitab Kejadian, pasal 22 ayat yang kedua dikatakan. Ini dalam bahasa Ibrani yang diterima oleh Nabi Musa. Menurut orang Yahudi sekarang, dikatakan kehna et binha et yikhiliha asher ahafta et yitzhak. Kalau diterjemahkan begini, kehna ambillah et binha, bin sama dengan bahasa Arab. Bin itu tunggal, satu. Dan itu anak laki-laki. Ya, tunggal, satu, anak laki-laki. Kehna et binha, ambillah anakmu laki-laki yang satu. Et yikhidha, yang benar-benar tunggal itu. Asher ahafta, kalau bahasa Arabnya alladzi tuhibbu, yang amat engkau cintai. Jadi anaknya itu laki dan jumlahnya satu, anak tunggal dan anak itu amat dicintai. Ini persis seperti bahasa Quran, hanya dalam satu kata, ya bunayya. Ya bunayya, bunayya itu menunjuk anak laki dan jumlahnya satu. Dan istilah itu juga plus dicintai. Jadi ungkapan ya bunayya itu sudah mengandung 3 makna. Satu, jenis kelaminnya laki-laki, jumlahnya hanya satu, dan anak itu dicintai. Dalam satu kata bahasa Quran mengandung 3 makna. Ya bunayya. Jelas kan? Dalam kitab terdahulu dikatakan anak itu laki-laki, jumlahnya satu, anak itu dicintai. Sama atau beda dalam Quran? Sama. Kehna et binha et yikhidha asher ahafta, baru kemudian et yitzhak, yakni Ishak. Kenapa bisa beda dengan Quran? Saya tanya sekarang, dalam Quran ini namanya disebut enggak? Enggak disebut. Hanya disebutkan anak itu laki, anak itu tunggal satu, dan anak itu amat dicintai. Dan itu sesuai dengan doa Ibrahim. Rabbi habli minas sholihin. Ya Rabb, anugerahkan kepadaku anak yang solih. Yang saat itu Ibrahim belum punya keturunan. Berarti ini adalah anak pertama, anak tunggal. Ya. Tetapi kenapa dalam kitab terdahulu tersebut et Yitzhak, yakni Ishak? Ini sebenarnya tambahan yang awalnya tidak ada, tapi ditambahkan karena ada asobiyah. Gimana ceritanya? Saya tanya sekarang. Kalau disebutkan Ishak, Ishak itu anak yang keberapa? Anak yang kedua. Selisih antara Ishak dengan Ismail itu 14 tahun. Selisihnya. Hajar alaihissalam melahirkan Ismail dulu, baru kemudian Sarah mendapatkan Ishak. Makanya anak itu diberi nama Ishak. Apa arti harfiahnya? Dahak. Apa itu? Tertawa. Kenapa?
dalam Quran dikisahkan ketika Ibrahim mendapatkan berita nanti istrimu akan melahirkan, yakni Sarah itu akan melahirkan. Sarah di balik tabir itu menertawakan dirinya sendiri. Bagaimana mungkin saya ini sudah sepuh, sudah tua, mandul, monopus, bisa punya anak? Gimana ceritanya? Dia menertawakan dirinya sendiri. Saat itulah nama itu dikenal, bahwa nanti anak itu diberi nama Yitzhak, supaya dia bisa belajar bahwa tidak ada yang mustahil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama itu bukan sekedar nama. Nama itu semua punya makna. Cuma saja kita membaca Quran itu selama ini apa? Hanya sekedar cari pahala. Selesai. Tanpa merenungkan. Kita selalu diajarkan untuk membaca Quran, tujuan utamanya cari pahala. Apa itu salah? Enggak salah. Cuma salah orientasi. Itu seharusnya koma jadi titik. Padahal itu baru koma. Titiknya belum. Paham belum. Melaksanakan belum. Ya kan? Agama yang kita laksanakan kebanyakan umumnya itu hanya di tataran kulit, cover, belum sampai pada isi. Jadi nabi-nabi terdahulu diajarkan. Nah, itulah sebabnya dalam agama Yahudi pun ada kurban. Ada kurban. Makanya dalam agama Yahudi disebutkan korbanot. Ibraninya itu korbanot. Arti harfiahnya sama. Kurban. Dalam bahasa Quran, dalam bahasa Islam, kurban. Apa itu kurban? Dari kata qarib. Apa itu qarib? Dekat. Supaya apa? Yang jauh didekatkan. Kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini menjauh. Karena dosa yang kita lakukan, kita mau menjauh. Dengan cara kurban itu yang jauh didekatkan. Itulah kurban. Indah ya Islam itu ya. Itulah Quran. Itulah Islam. Hanya saja kita sering mengucapkan kurban, tapi nggak ngerti apa itu kurban. Nggak ngerti dasar makna dari kurban. Jadi mudah-mudahan kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang lain? Ini sudah semakin siang. Ada? Satu lagi? Nah, ini ada. Ringkas ya? Boleh. Yang sana dulu apa sini dulu? Hah? Apa? Asobia. Oh, ya. Ya, moga tidak apa-apa langsung. Kalau nama-nama dalam Al-Quran, kita ambil contoh nama manusia laki-laki. Ya, pertama Yusuf. Nama Yusuf itu diberi nama oleh Yakub alaihissalam. Tapi sebenarnya nama itu tidak muncul begitu saja. Nama itu sesuai dengan rancangan yang Allah telah berikan, yang dititipkan kepada Yakub alaihissalam, sehingga muncul nama Yusuf. Jadi itu bukan hasil ijtihad dari Nabi Yakub, tapi merupakan apa yang dia terima kemudian dia realisasikan. Dan benar kan? Nama itu mendahului apa yang terjadi ke depan. Yusuf itu artinya dia yang memiliki kedudukan. Dia yang memiliki kedudukan. Yusuf itu arti harfiahnya. Padahal ini manusia Yusuf belum jadi pemimpin, baru lahir. Tapi faktanya kemudian jadi pemimpin. Jadi sinkron. Nama Ishak juga sama. Aneh kan? Nama Ismail juga sama. Bahkan yang perempuan, Maryam, itu juga sama. Suatu saat kita akan bahas. Kenapa namanya Maryam? Maryam itu arti harfiahnya si getir atau si pahit. Nama itu. Nanti suatu saat kita akan bahas. Kenapa? Karena
Yang diminta anak laki, tapi diberi perempuan. Nanti suatu saat kita bahas. Nah, asobiyah itu apa? Asobiyah itu secara harfiah merasa paling ini di antara yang lain. Asobiyah itu sebetulnya berkaitan erat dengan kesombongan. Dan benar, kenapa yang dimunculkan itu nama Ishak dalam peristiwa kurban? Karena kita tahu, Bani Israel itu adalah keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Yakub alaihissalam keturunan Ishak alaihissalam. Ishak keturunan siapa? Ibrahim alaihissalam. Kalau bahasa kita begini, masa lebih mulia Ismail pamanku daripada datukku sendiri? Masa yang dikorbankan Ismail? Seharusnya kan Ishak yang lebih layak, karena dia adalah cikal bakal dari Bani Israel. Makanya di situ ditambahkan kata Yitzhak, Yitzhak. Yang lebih aneh lagi di situ dikatakan beda dengan Quran. Cuma saya nggak bawa sekarang ya. Jadi di situ dikisahkan Ibrahim disuruh menyembelih Ishak, anaknya, dalam Taurat yang sekarang ini. Tetapi dalam perjalanan Ishak itu bertanya kepada abinya, mana dombanya? Kepada ayahnya, kepada Ibrahim. Jawaban Ibrahim berkata, nanti Tuhan sendiri yang menyediakan dombanya. Ini benar-benar ayatnya berbunyi begitu. Mana dombanya? Ini sudah ada api dan kayunya. Abah, mana dombanya? Pertanyaannya sekarang, Ishak tahu nggak kalau dia akan dijadikan kurban? Hah? Nggak tahu. Berarti Ibrahim ngomong terus terang nggak kepada Ishak? Tidak. Makanya Ishak bertanya. Sedangkan Quran, ketika anak itu mau dijadikan kurban, anak itu diajak komunikasi enggak? Ajak komunikasi. Berarti hasilnya sama atau beda? Beda. Jadi inilah kebenaran. Kalau kebenaran tidak ada sesuatu yang disembunyikan. Bahasanya runtuh. Bahasanya tidak ada yang bertabrakan. Tapi kalau sudah ada perubahan-perubahan, itu selalu di sini benar, di sini tidak nyambung. Benar kan? Mudah-mudahan mengerti maksud saya. Kayaknya terlalu serius semua ini. Ya. Baik, saya akhiri. Mudah-mudahan pengajian kita manfaat dan menata hati kita untuk kurban yang benar, supaya kurban kita ini benar-benar layak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana?